Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas memimpin doanya terlebih dahulu. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah baik. Baik, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Oke, Ibu akan ngecek kehadiran ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Wafa, Abdul, Aizan. Itu kenapa mereka? Kalau Wafa kenapa? Sakit. Aizan? Sakit. Abdul juga sakit. Oke. Berarti yang tidak hadir hanya 3 orang ya. Saat ini. Oke. Masih ingat sebelumnya pada pertemuan kemarin kita mempelajari materi apa? Oke, tadi yang dijelaskan oleh Nindya, kita kemarin belajar mengenai slogan. Slogan merupakan kalimat pendek yang mudah diingat, yang tujuannya untuk apa? Mengajak audiens untuk mempengaruhi pembaca. Slogan tersendiri itu biasanya terdapat dalam sebuah poster dan iklan, video iklan. Biasanya memang adanya sebuah slogan, kalimat pendek atau singkat. Oke, terima kasih untuk Nindya ya sudah menjawab pertanyaan Ibu. Kemudian kita akan belajar mengenai poster ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini apa, Bu? Tujuan pembelajaran kali ini kalian diharapkan mampu mengidentifikasi jenis, tujuan, maksud, dan pesan yang terkandung dalam sebuah poster. Oke, siap ya untuk pembelajaran pada hari ini tentang materi poster, siap? Siap. Semangat, tetap semangat. Oke. Sebelum memasuki pembelajaran ya, sebelum Ibu menjelaskan materi poster tersendiri, kalian akan mengerjakan soal terlebih dahulu, asesmen awal terlebih dahulu. Silahkan ditaruh ke belakang. Taruh ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 2, 4. Udah ya. Yang belakang udah menerima semuanya? Oke. Tak tolong ya. Taruh di belakangnya. 6.
Udah semuanya ya? Ada yang belum mendapatkan soal asesmen awal? Oh iya. Oke, silahkan pengerjaannya waktunya 10 menit ya anak-anak. Silahkan dikerjakan semampu kalian. Pengetahuan atau informasi yang kamu dapatkan. Ya, ya langsung di situ ya. Jangan lupa nama dan identitasnya ya. Nama, nomor, absen. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada ya, aman ya? Jangan lupa identitasnya, nama, nomor absen ya. Langsung disilang aja di situ. Nama, identitasnya. Benar. Enak nih, nggak usah tulis soalnya kan langsung disilang-silang aja. Berapa sih nggak apa-apa. Aja percaya ini ya nggak perlu ditulis di buku tulis nih enak kan tinggal disilang aja. Biasanya kan harus nulis kalimatnya lagi soalnya lagi. Jangan lupa namanya, identitasnya. Enam 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 Waktunya tersisa 5 menit lagi ya. Posternya aja deh. Posternya aja. Dagang, perdagangan. Berdagang. Jual beli. Sok kerjain sebisanya. Percaya diri aja. Ayo Rais, semangat Rais. Aman Rais, soalnya mudah apa susah? Lumayan ya. Tapi bisa kan? Bisa. Oke. Gimana dinner aman? Susah apa mudah? Aman bibi soalnya. Mudah apa sulit? Udah.
Udah ya? 10 menit sudah berlalu, silahkan selesai nggak selesai dikumpulkan ya. Silahkan, nggak apa-apa sembarang. Yang baris ini perwakilan dari belakang ya, ujung sana harus dikumpulkan. Selesai nggak selesai dikumpulkan. Ayo kumpulkan. Mana? Enggak apa-apa. Mungkin. Mudah nggak sih? Soalnya mudah nggak? Udah namanya ya. Pian, udah. Kumpulin pian. Mana? Ini udah semua ya di belakang. Kurang. Nih. Saya sih. Gimana soalnya? Sulit ya? Apa? Nggak apa-apa. Ya. Oke, udah semua ya. Oke, kita akan kembali ke laptop, belajar mengenai poster. Sebelumnya kalian pernah melihat poster di mana aja? Oh ya, dari Habibie itu menemukan poster di tempat khalayak atau tempat ramai ya. Ada di mana tadi? Sekolah. Tempat strategis, kantor, sekolah, mall. Kemudian kalian menemukan poster kan itu di tempat khalayak. Nah, tahu nggak jenis-jenis poster tersendiri itu apa aja? Jenisnya ada poster niaga, poster kegiatan, poster pendidikan, dan poster Oke, dari Mutiara menyebutkan kalau jenis-jenis poster ada poster kegiatan, poster pendidikan, poster niaga. Nah, poster niaga itu apa? Poster niaga adalah poster perdagangan. Oke, kemudian kalau poster pendidikan kita sering menemukan di mana? Di sekolah ya. Ketika kalian melihat di dinding sekolah kalian atau di majalah dinding pendidikan, poster pendidikan seperti ajakan untuk membaca buku karena buku adalah jendela dunia. Nah, poster tersendiri memiliki maksud ya untuk membuat para audiens agar apa? Agar mengikuti ajakannya, agar kita sebagai audiens agar membaca buku ya, karena buku jendela dunia. Itu merupakan bagian dari slogan ya anak-anak. Jadi slogan singkat itu memang tujuannya untuk mengajak kita, karena ciri-ciri poster sendiri adalah berupa kalimat persuasif atau ajakan. Nah, di sini siapa yang tahu jenis poster apa ini? Boleh angkat tangannya. Angkat tangannya. Jenis poster apa? Isra Miraj. Itu maknanya dalam sebuah poster itu apa? Hanifah. Makna atau pesan dalam sebuah poster tersebut? mengajak memperingati Isra Miraj dan menjadikan sebagai penguat iman dalam menjalani hidup. Iya, jadi dalam sebuah poster ini Hanifah menjelaskan mengajak kita menjadi manusia yang beriman ya, menjalani
setiap perjalanan hidup. Tuh, ada slogannya. Mari jadikan momen ini sebagai penguat iman dalam menjalani setiap perjalanan hidup. Ada gambar siapa di situ? Pak Uza siapa? Pak kepala sekolah dari SMP mana? 17 apa? Tasikmalaya. Kemudian ini menjelaskan tentang jenis kegiatan keagamaan ya, agar kita selalu mengingat perjalanan Nabi Muhammad SAW ya dalam perjalanannya waktu Isra Mi'raj. Pesannya apa? Agar kita selalu mengingat ya setiap hari Isra Mi'raj itu sendiri. Agar apa? Agar kita menjadikan setiap momen ini perjalanan dalam menjalani kehidupan yang bertakwa dan selalu mengingat sebuah keagamaan. Oke. Yang belakang kelihatan? Azam kelihatan? Boleh dibacakan pengertian dari poster? Iya, betul sekali. Jadi poster sendiri merupakan salah satu media komunikasi ya. Media komunikasi yang melibatkan sebuah visual yang efektif dalam menyampaikan pesan kepada halayak secara luas. Nah, selain secara luas itu dalam sebuah poster harus secara cepat dan jelas. Nah, secara umum poster ini menggabungkan sebuah unsur gambar ya. Unsur gambar. Nih, seperti ini contohnya nih. Ada gambarnya, ada elemennya dalam sebuah masjid itu ya. Kemudian ada slogan. Slogan itu bisa dilihat dari mari jadikan momen ini sebagai penguat iman dan dalam menjalani setiap perjalanan hidup. Nah, itu secara umum poster menggabungkan unsur gambar dan teks singkat atau slogan yang dirancang sedemikian rupa agar menarik perhatian sekaligus menginformasikan kepada halayak agar mudah dipahami. Nah, dalam konteks pembelajaran tersendiri, tadi udah dijelaskan ya sama temanmu Mutiara, ada jenis poster niaga, poster pendidikan, kegiatan, film, dan layanan masyarakat. Oke, selanjutnya ya. Nah, ini jenis-jenisnya. Kegiatan merupakan informasi atau event yang dilaksanakan setiap kegiatan, entah itu pementasan seni, kegiatan sosial, isu lingkungan. Kemudian kalau pendidikan apa? Kalau yang film apa? Nah, kita kan belajar mengenai pesan apa yang terkandung dalam sebuah poster. Nah, maksud dan makna sebuah poster tersendiri itu bertujuan khusus ya untuk dicapai dalam pembuatan poster tersendiri. Jadi setiap kita melihat poster itu harus melihat poster tersendiri itu memiliki pesan ya, pesan dan makna yang tersirat dalam sebuah poster yang ingin disampaikan. Dan itu tergantung konteksnya. Jika posternya kegiatan ya nanti berisi kegiatan atau event. Nah, ketika kalian ada sebuah kegiatan, poster kegiatan menunjukkan bahwasanya besok tanggal 25 akan diadakan event turnamen voli. Misalnya SMP 17 lawan dengan SMP 5. Nah, itu dalam sebuah poster itu akan diberikan sebuah slogan ya. Mari dukung tim kami SMP 17 Tasik nih. Nah, event itu dalam sebuah informasi poster itu ada kegiatan waktunya, pelaksanaannya, tempatnya di mana, seperti itu. Biasanya kalau ada event volley itu tempatnya di mana? Apakah ada nggak di sini event volley atau futsal lah? Di sini ada tim futsal. Nah, kalau lawan sama SMP sebelah itu biasanya di mana, Rapi? Kalau ketika kamu melakukan futsal gitu loh.
Itu biasanya di mana? Di mana itunya? Tempatnya? Di BKR. Oh ya, di BKR. Nah, itu pasti ada sebuah poster ya, itu tujuannya informasi agar halayak tahu nih, oh SMP 17 sama SMP sebelah mau melakukan sebuah pertandingan futsal gitu. Dan pastinya ada sebuah identitas waktunya kapan, tempat pelaksananya kapan, dan lain sebagainya. Sampai sini dapat dimengerti terkait pesan yang terkandung dalam poster tersendiri. Jadi tergantung konteks dan informasinya. Silakan duduk yang tegak ya. Oke. Kemudian nih, Ibu mencontohkan sebuah poster pendidikan nih. Jadi dalam poster tersebut ada apa itu? Ada program keahlian seni tari. Nah, pesannya apa, Bu? Jadi pesan dalam poster tersebut ajakan kepada lulusan SMP untuk melanjutkan apa? Ayo yang keras, pendidikan apa? SMK ya. Di mana? Tasik Malaya dengan memilih jurusan apa? Seni tari. Tujuannya apa? Memberikan informasi tentang pembukaan program keahlian baru dan mendorong siswa yang memiliki minat di bidang seni tari agar ikut serta dalam pelestarian budaya Sunda melalui pendidikan formal. Ya, betul sekali. Itu jadi merupakan contoh dari poster pendidikan ya, ajakan untuk apa? Mengikuti program keahlian seni tari. Kemudian ini ada contoh poster apa? Poster membatik ya. Ini pendidikan untuk mengajak kita mencintai budaya ya, budaya setempat. Jadi poster pendidikan di samping maknanya apa? Bersifat edukatif tentang seni membatik sebagai warisan budaya Indonesia. Itu dijelaskan prosesnya apa? Prosesnya apa ini, Pak? Membatik ada apa aja caranya? Nah, seperti apa? Canting. Kemudian apa? Kompor, batik, serta pesannya apa? Melestarikan budaya. Nah, tujuannya apa? Ya, jadi edukatif berbagai kalangan ya. Ini contoh poster film. Maknanya apa? Maknanya mengajak halayak untuk menonton poster apa ini? Poster Kabayan Petani Milenial. Nah, tujuannya mempromosikan ya. Kalian ketika melihat poster di Instagram, para artis-artis itu kan pada mengupload atau mempromosikan filmnya melalui Instagram, itu tujuannya apa? Yaitu mempromosikan film agar banyak orang mengetahui kan ya, dan berbondong-bondong menonton film gitu, dan tertarik untuk menonton film yang ditayangkan. Nah, dalam poster itu pasti ya idealnya pastinya ada penunjukan waktunya ya, waktu pelaksanaannya, harinya apa, dan lain sebagainya. Ini untuk langkah-langkah membuat poster, Ibu spill sedikit ya, meskipun tujuan pembelajarannya kita tidak akan membuat poster hari ini, mungkin minggu depan ya. Jadi ada apa? Menentukan tema dan tujuan. Kemudian tentukan kalimat yang akan ditulis. Kalimat ini maksudnya slogan ya. Kalimat singkat yang dapat diingat. Karena itu ciri dari sebuah poster pasti ada slogannya untuk menarik halayak agar mengikuti informasi dalam poster tersebut. Kemudian ada ilustrasinya ya, ilustrasi yang menarik dan sesuai. Jadi disesuaikan jika poster kegiatan, kalau kegiatan futsal ya berarti ada elemen bolanya, sepak bola, pemainnya siapa, dan lain sebagainya. Kemudian tentukan media yang tepat. Oke, sampai sini dapat dimengerti. Adakah yang mau bertanya? Tidak? Berarti udah mengerti nih. Ini nggak ada yang bertanya? Oke.
Kalau nggak ada yang bertanya, kita akan mengerjakan tugas kelompok. Pembagian kelompok. Siap ya? Ibu akan membagi kelompok menjadi 8. 8 kelompok. Sebentar. Kelompok 1 sini ya, kelompok 1 Taufik Anwar. Anwar mana Anwar? Silakan di sini Anwar. Kemudian Farzan Apriliadi. Sini. Kelompok 1. Maaf, jadi di sini ada Taufik, Anwar, sama Jia, dan Aldi. Kelompok 2, Haji Salman mana Haji Salman? Sini, Haji Salman. Dinar sini. Dinar udah cukup di sini berarti. Kemudian ada Haji Salman di sini, oke. Jara, mana Jara? Sini. Rina Kusmiati sini. Kelompok 2. Duduknya yang rapi yuk. Taufik sini, Anwar sini, Anwar. Duduk yang rapi. Kelompok 2 ya. Haji Salman, Dinar udah ada, Jara, Rina udah ya, oke. Kelompok 3, Mutiara Cahya, mana Mutiara Cahya? Sini. Azam. Oke, Azam sini. Tuh Bagus udah ada, Tuh Bagus mana? Sini. Kelompok 3 sini. Ica sini Ica. Nah, kemudian kelompok 4. Fatwa Denalia di sini. Fatwa Denalia. Rapi mana Rapi? Nah, sini. Rais sini Rais. Kamu ngantuk sekali ayo. Sakit? Kamu sakit? Tapi panas loh badanmu. Duduk yang tegak ya. Kemudian kelompok 5, Patir sini ya, kelompok 5, Patir. Habibi sini Habibi sini. Syifa sini, Bapak nggak masuk ya. Kelompok 6, sini kelompok 6. Nindya mana Nindya? Nindya sini ya. Pian. Nah sini. Melisa sini. Sama Aji Pangestu mana Aji Pangestu? Udah ada, oke. Duduk di sini. Kelompok 6. Kelompok 7. Hanifah sini Hanifah, kemudian ada Fadilah. Fadilah mana Fadilah? Sini. Adlan. Sini. Kursinya di bawah. Farzan mana Farzan? Nah, sini. Kelompok 7 ya. Siapa namanya? April sini juga. April sini bener. Aji Pangestu, April, Anfa, Mutiara sini. Sini, kelompok 8. Sini, kelompok 7 sini. Sini berempat. Hanifah, Fadilah, Adlan, Farzan. Bapak, aku sendiri.
Kamu bisa. Siapa? Muhammad Aji. Aji Pangestu. Kelompok 8. Ini bener, Anfa. Udah ya, udah kondusif ya. Ibu akan cek and recheck. Kelompok 1, are you ready? Kelompok 1 mana kelompok 1? Angkat tangan. Kelompok 2, angkat tangan kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 mana? Kelompok 7, kelompok 8. Oke. Udah semuanya ya, udah mendapatkan soalnya? Ada pertanyaan? Silakan dikerjakan ya. Pengerjaannya harus gotong royong. Jadi setiap individu harus mengerjakan satu poin itu ada 5 pertanyaan ya. Jadi harus gotong royong. Tanya apa? Ini semuanya jawabannya. Iya, jawabannya sih tulis. Tapi di ringkas nggak apa-apa. Soalnya banyak banget. Yang penting nanti kamu presentasi jelasin ini semuanya. Ke sini ini. Ya, benernya pelan-pelan soalnya. Ya, nama anggotanya. Ini jawabannya ditulis ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya ya. Dari mana pula? Di itu nggak apa-apa. Di apa? Di ringkas. Yang penting pas presentasi. Ini jawabannya
Ayo dikerjakan satu-satu ya nanti ya. Semua orang mengerjakan ya. Satu soal, satu jawaban. Hadapnya boleh hadap sini nggak? Jadi saling berhadapan, kan kerja kelompok. Hanifah, berhadapan ya di sini ya. Saling berhadapan ya. Kerja kelompok. Saling berhadapan di sini. Boleh digeser sini, geser dikit sini. Nah. Berhadapan, biar enak diskusinya. Jangan saling membelakangi dong. Oke Aji. Nanti satu-satu biar semuanya kerja ya. Ayo saling berhadapan dong. Kan kerja kelompok ya. Gotong royong. Satu-satu nanti ya kerjanya. Siva satu. Nanti ini dua. Dua gitu ya. Semangat. Jam berapa ya? Nanti ya. Kerjain dulu ya. Pengerjaannya 20 menit lagi ya. Belum ya? Bentar ya. Belum ya? Aduh, belum selesai. Nanti ya, sebentar ya, maaf ya. Bentar, please lagi tag video Ibu. Bentar ya. Ini coba lihat ya nanti nggak apa-apa. Kamu tahu ini apa? Poster apa ini? Ikut lomba ya. Ini di mana? Kamu suka ikut lomba apa? Futsal. Kamu juga? Kamu juga Rais? Kadang. Jadi ini poster ikut di lomba ini tuh mengajak kalian melakukan sebuah lomba ya. Tapi ini menurutmu poster ini tuh dijelaskan secara rinci nggak sih? Kayak lomba apa? Kayak kurang jelas ya. Seharusnya gimana?
Seharusnya secara jelas kan ya. Ini kamu bisa dalam pekerjaan ini bisa nih dijelaskan kekurangan dalam poster ini. Kalau kamu menjadi desain salah satu OSIS SMP 17 Tasik nih, saran perbaikannya apa? Seharusnya poster ini ditambahin informasi yang jelas. Entah ini lomba apa, kemudian waktunya kapan. Ini waktunya iya 11 Mei, tapi tahunnya berapa? Nggak jelas ya. Nah, itu perlu diperbaiki lagi ke depannya. Nanti pengerjaannya satu per satu ya, jadi kalian gotong royong mengerjakan tugasnya. Itu kalau lagi kan Pesan era Lima menit lagi nanti kalian presentasi ya, diselesaikan 5 menit lagi. Kalau minjem. Ini ada apa nih? Poster itu. Ada basketball. Kamu anak basket gak sih, Pak? Anak basket yang kamu? Nah, ini. Apa ini jangan-jangan kamu nih? Ini informasinya ya. Informasinya posternya ini pada tanggal berapa? Tanggal berapa ini? Tanggal 13 September. Jam berapa? Jam 7. Di mana itu tadi? Di Gor Sukar. SMP 17 versus SMP 1. Mantap. Oke, waktunya sudah 20 menit ya. Silahkan perwakilan kelompok 3 mempresentasikan ke depan. Yuk, kelompok 3. Baca. Berdua. Ya semuanya maju ke depan, perwakilan yang mempresentasikan Ica. Ya, menemani Ica menjelaskan hasil diskusi kalian. Jadi setiap
yang maju ke depan mempresentasikan, kelompok lain silahkan menanggapi ya. Boleh dibuka terlebih dahulu moderatornya, boleh? Silahkan, ayo yang presentasi Ica, mempresentasikan hasil diskusinya apa? Terkait yang sudah didiskusikan tadi. Soal-soalnya nomor 1 itu soalnya apa? Mengenai apa? Nih, soal nomor 1. Sebutkan isi dan tujuan dari poster futsal. Apa Ica dari kelompokmu? Ayo, mohon diperhatikan ya. Temanmu ini sedang mempresentasikan hasil diskusinya. Yang keras, sayang. Oh ya, jadi tujuan posternya ada dari Ica ini, kelompoknya Ica lomba futsal ya. Lomba futsal mencakup nama poster kegiatan. Kemudian apa lagi Ica? Pesannya? Pesannya itu ya untuk mengikuti sebuah perlombaan futsal antar siswa. Ada juga disebutkan informasi kontak panitia. Nah, sampai penjelasan dari Ica, adakah yang mau menanggapi? Silahkan dari kelompok berapa, boleh perkenalkan diri. Oh ya, jadi ada saran pribadi ya, bahwasanya yang disebutkan dari kelompok Ica itu tidak ada informasi secara rinci, entah itu melalui link pendaftaran, tetapi kelompoknya Ica menyebutkan ada. Nah, saran dari Denalia itu tidak ada, mohon koreksi. Jadi Denalia itu mengoreksi dan harus lebih teliti lagi ya kelompoknya Ica dalam mengidentifikasi dalam sebuah poster. Oke. Yang lain, apakah ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Boleh ditutup? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali ke tempat. Oke, perwakilan kelompok mana lagi nih yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Mau? Boleh? Yuk. Bukan itu, kunci jawabannya. Ayo dibuka terlebih dahulu moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dipresentasikan tadi hasil diskusinya apa? Nomor 1, gambar apa itu, mengidentifikasinya jenisnya apa? Karena berisi informasi tentang sebuah acara atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Pesan utama dari poster ini adalah memberitahu tentang waktu, tempat, dan tim yang akan bertanding dalam lomba seni lomba basket. Tujuannya adalah meningkatkan partisipasi warga sekolah, membangun semangat sportivitas, serta memberi dukungan moral kepada tim basket sekolah
Oke, sampai sini ada yang mau menanggapi? Boleh ditanyakan nih moderatornya siapa? Gak ada? Moderatornya siapa ini? Ditanyain ke kelompok sebelah, kelompok lainnya. Adakah yang mau bertanya atau menanggapi? Gak ada? Oke, kalau gak ada boleh kembali ke tempat tapi tutup terlebih dahulu. Sekian hasil diskusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari kelompok mana nih yang siap? Kelompok satu yuk, Jia. Kamu sepertinya sudah menggebu-gebu ingin presentasi, silahkan presentasi terlebih dahulu. Kelompok satu. Rina, nanti dia main. Oke, perkenalan dulu moderatornya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan Hasil diskusi. mencakup informasi mengenai kegiatan lomba pemikiran atau panitia sekolah. Poster tersebut menyebutkan tanggal pelaksanaan lomba, lokasi pertandingan, aturan perlombaan, informasi hadiah yang akan diberikan kepada pemenang, dan cara mendaftarkan seperti kontak persona atau tautan untuk mendaftar. Kemudian itu jelaskan bahasamu sendiri nih, pesan yang disampaikan dalam poster futsal itu apa? Poster lomba futsal ingin menyampaikan pesan bahwa olahraga khususnya futsal adalah kegiatan yang menyenangkan dan positif bagi pelajar. Melalui lomba ini, siswa diajak untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di bidang olahraga serta belajar tentang pentingnya kerjasama tim dan sportivitas. Pertama, dari segi isi pesan, poster anti perundungan berisi ajaran menghentikan tindakan perundungan. Sedangkan poster budaya mengenai kegiatan perundungan seperti tadi mengapresiasi keragaman budaya dan Udah? Silakan ditanyakan yang mau menanggapi siapa? ada Ditanyakan. yang mau ditanyakan. Oh, silakan dari kelompok berapa? Baik, terima kasih. Boleh tutup dulu presentasi kali ini? Atau ada yang tanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk tangannya atas presentasi ini? Oke. Jadi Ibu mengapresiasi ya terhadap kalian telah memahami penugasan kali ini. Jadi kalian mampu mengidentifikasi jenis pesan, makna, dan tujuan dalam poster. Terbukti dari asesmen formatif yang sudah kalian kerjakan prosesnya. Kemudian mengenai pesan makna yang disampaikan juga. Kalian juga bisa menjelaskan isi poster secara tekstual. Kemudian juga mampu menafsirkan secara kontekstual
dalam poster tersebut. Nah, secara garis besar hasil diskusi kalian itu benar ya. Jadi Denalia tadi sudah menjelaskan terkait jenis poster kegiatan itu memang ideal. Seharusnya memang dicantumkan link untuk informasi lebih lanjut. Akan tetapi dalam poster yang ditampilkan itu tidak ada ya. Bahkan waktunya aja tidak jelas. Waktunya kurang tahunnya ya. Kemudian juga tadi siapa Rina juga menanggapi terkait saran juga dalam penambahan slogan agar poster tersebut adanya kalimat slogan yang mana memang itu menjadi ciri khas sebuah poster. Tujuannya untuk mudah diingat dan bisa mengerti pesan yang tersampaikan dalam sebuah poster tersebut. Oke. Kalian sudah mengerjakan tadi asesmen formatif, selanjutnya mengerjakan lagi asesmen sumatif 10 menit saja. Ya, 10 menit saja. Sepuluh menit saja. Setelah itu kita akan melakukan kesimpulan refleksi. Ya, silakan dikerjakan. Kerjakan 10 menit saja. 10 menit saja. Ya, langsung dikerjakan di situ ya. Beda soal. Kerjain sebisanya aja. Sepengetahuan kalian. Kurang nggak? Kurang nggak? Kurang berapa? Kurang nggak? Udah belum? Ada yang belum? Udah. Oh, udah. Berarti double ya. Silahkan dikerjain. 1 sampai 10. Nih 1 sampai 10. Ya, dikerjain. Ya, langsung di sini seorang-seorang ya. Ini tugas individu ya. Oh, 2. Gimana? Kelebihan ya? Kelebihan ya, oke. Ada yang belum? Ini 1 sampai 10. Kerjain aja. Silang aja. Ya, satu orang satu. Ada yang belum? Mana yang belum mendapat soalnya? Siapa lagi yang belum? Ya, dinamai ya, identitasnya jangan lupa. 10 menit saja.
Kerjain bisanya. Ya. Kerjain sebisanya aja. Sebisanya aja. Sisa 3 menit lagi ya. Jawabannya Sebisamu aja. Percaya diri aja. sebisamu, percaya diri. Udah selesai ya. Silahkan dikumpulkan di depan meja kalian, nanti ibu ibu ambil sendiri aja. Jadi kita akan melakukan refleksi ya terkait pembelajaran tadi. Kita sudah belajar mengenai apa? Identifikasi jenis, pesan, dan makna dalam sebuah poster. Nah, di sini siapa yang berani mengambil kesimpulan? Rapi katanya mau memberi kesimpulan, Rapi? Ya, silakan. Poster merupakan media komunikasi visual yang berfungsi untuk menyampaikan informasi ajakan secara menarik. Poster kegiatan layanan masyarakat pendidikan. Tujuannya? Tujuan untuk mempengaruhi khalayak. Pesan poster tergantung konteks poster tersebut. Jika jenis poster pendidikan pesannya mengandung edukatif mendidik. Oke, tadi yang disampaikan oleh Rapi harap diperhatikan itu asesmen sumatifnya udah selesai ya, dikumpulkan di depan meja, nggak ada yang mengerjakan. Fokus kita akan mengambil kesimpulan dalam pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya, poster merupakan media komunikasi visual yang berfungsi untuk menyampaikan informasi ajakan secara menarik. Nah, jenis poster tadi ada apa? Poster kegiatan, layanan masyarakat, kemudian pendidikan. Nah, tujuan poster itu memengaruhi halayak sesuai konteksnya ya. Kemudian pesan poster itu tergantung konteksnya. Jika jenis poster pendidikan ya pesannya mengandung edukatif. Oke, sudah selesai pada pembelajaran hari ini. Ibu tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.